Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah min ahwalil aqwal ila ahsanil hal wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain, para alim, para ulama, guru-guru saya yang mungkin ada di sini, jamaah semua rahimakumullah. Alhamdulillah kita masuki hari yang ketujuh. Saya sedikit berbagi bacaan, mungkin berbagi pendengaran. Saya diberi tema yang sangat berat oleh takmir. Saya tamu, jadi tamu itu kalau mayit jadi ikut takmir. Temanya berat, puisi dan puasa untuk kemanusiaan dan ketuhanan. Ini tema kajian bersambung, mungkin tema disertasi sebenarnya. Tapi ini 10 menit, mudah-mudahan tidak lebih dari waktu batas maksimal 15 menit. Baik, jamaah rahimah, saya ingin memulai dari surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Saya mengutip pendapat Al-Qasimi. Kata beliau, ini seorang mufassir terkenal, guru besar di Al-Azhar asal Lebanon atau Libanon yang lama menetap di Mesir. Kata beliau, ada momen yang sangat puitis, sangat indah, ya, dan menghanyutkan. Apa itu? Ketika para nabi menerima wahyu. Watin, ulama yang lain memperkirakan ini adalah Nabi Ibrahim, tetapi dengan berani Al-Qasimi menafsirkan bahwa ini adalah Siddhartha Gautama, seorang nabi yang tidak wajib kita ketahui, memang tidak ada dalam Al-Quran, tetapi menurut mufassir ini seorang Siddhartha Gautama ketika menerima wahyu dari Allah ada di sebatang pohon tin. Orang-orang Buddha mengatakan pohon Buddhis. Angin semilir, pohon yang rindang, dan dia berteduh di bawahnya mendapatkan wahyu. Romantis enggak ini? Kalau dua orang di situ saling gombal gitu. Hanyut pokoknya. Ya. Watini wazaitun, dan demi ya, wawunya wawu kosam. Wawu kosam itu saking indahnya, demi lembah, ya, zaitun. Ada buah zaitun dan minyak zaitun yang rindang. Di sana Nabi Isa alaihissalam di Palestina menerima wahyu. Lembah yang rindang, di situ hijau. Anda bisa bayangkan bagaimana indahnya, ya. Wa turi sinina, dan demi Nabi Musa di atas puncak bukit Tursina. Saya sudah pernah ke sini sering, tapi yang kedua tadi belum. Bayangin di sebuah puncak, kita kalau bicara ada menggema, ya, indah sekali, ya. Wa hadzal baladil amin, dan di kota Mekah, di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahanus, berdiam diri di atas bukit atau di atas gunung Jabal Nur. Di situ ada gua kecil, merenung, mendapatkan wahyu di atas gunung, di dalam gua, suatu yang senyap, yang henyap. Nah, ini momentum yang indah sekali menurut Al-Qasimi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh manusia itu diciptakan seindah-indahnya, sesempurna-sempurna ciptaan, ya, dikasih risalah wahyu yang sangat indah. Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat, Zabur, ya, Injil dan Al-Quran, itu semuanya kitab puisi yang sangat indah. Kenapa? Manusia makhluk yang terindah, manusia makhluk yang sempurna, dibekali akal, dibekali hati nurani, dibekali hati, dibekali nurani, dibekali imajinasi, dibekali khayalan, semua ada dalam manusia. Untuk apa? Menerima wahyu, kata-kata yang indah dari Allah, kalamullah yang maha indah. Al-Quran, Syahrul Ramadan al-unzila fil Quran, itu sangat indah, balaghonya tinggi sekali. Karena itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita menerima wahyu Al-Quran itu seperti menerima hidangan yang lezat, nikmat, tidak cukup kita hanya mencicipi.
tapi santaplah sampai habis. Karena apa? Di situ rohani kita bertemu dengan ruh dari Al-Quran. Wa auhayna ilaika ruhan. Setiap huruf, kalau menurut Imam Syafi'i ada 1.027 huruf, di situ ada roh, ada kekuatan, akan bertemu dengan rohani kita yang maha indah dari kita, yang naus kita, jiwa kita. Makanya kalau bulan Ramadan ini tidak membaca Al-Quran, itu kebangetan. Karena di situ jamuan kenikmatan, jamuan keindahan tersuguhkan dari kalam Allah. Jamaah rahimakumullah, dari Al-Quran indah, Taurat indah, dan perjalanan hidup ini juga indah bagi yang mengenal Rahman. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulakih. Hidup ini perjalanan yang berat, tetapi bagi sebagian orang indah sekali. Ada memang berat, ada memang yang ringan, tetapi tidak semua menemukan keindahan-keindahan. Hanya orang yang belajar kitabullah yang maha indah tadi, yang tahu Ar-Rahman, bimbingan Al-Quran, irsyad wa hudan. Perjalanan ada makomat. Kalau kita ke atas gunung, naik ke puncak, teman-teman Mapala, saya dulu banyak di sini ya, tapi saya nggak kuat sampai di atas. Ada hal yang keajaiban yang luar biasa ketika kita naik. Tiba-tiba kita bertemu dengan saudara yang awal tidak kita kenal, jadi kita kenal dan baik seperti saudara. Di atas lagi ada telaga, mungkin ada mata air, ada burung. Itu semua makomat. Nah, kata Ibnu Arabi di dalam Futuhat, kalau Anda menemukan keindahan-keindahan, kalau Anda itu spiritualnya itu hidup, rohani kita hidup, maka secara fitrah harus af'alul a'la, ada kreativitas untuk mengekalkan keindahan itu. Jadi kalau kita masih menemukan spiritualitas yang tinggi, kita menemukan rohani yang luar biasa, tapi kita belum mengekalkan, itu berarti belum mapan. Kata Futuhat, kalau kita sudah dalam taraf spiritual yang tinggi dan mapan, pasti ingin tajalliyat, ingin menampakkan keindahan itu dengan karya al-ibda. Karena kreativitas itu adalah bukti spiritual yang tinggi ya, tidak sekedar kita mabuk tanpa karya itulah bukti kita punya spiritualitas yang tinggi. Nah, tidak ada karya yang dahsyat yang melebihi puisi. Tidak hanya Ibnu Arabi, tetapi William James ya, di dalam teorinya psikologi sosial ya. Jadi kalau kita menemukan keindahan, lekas abadikan dengan kata-kata. Tapi ada orang yang memang melukis, ada orang yang dengan kaligrafi, ada orang yang menyanyi, silakan. Tetapi tidak ada yang sesempurna bisa memberikan gambaran yang matang keadaan dalam diri kita melebihi kata-kata. Karena firman Allah itu dengan kata-kata, nun wal qalam wa ma yasturun. Karena itu jangan heran Masnawi ditulis berabad-abad itu masih memukau. Rabi'ah, Bustami, Yazid Bustami, kemudian Al-Mahasibi dan lain sebagainya. Salah satunya adalah puisi yang terkenal yang ditulis oleh Rabi'ah Adawiyah, Uhibbuka hubbain. Sudah berapa ini? 6 menit ya, saya dibatasi 10 menit, maksimal nanti 13 menit ya, mudah-mudahan ridho teman-teman ya. Jamaah rahimakumullah, uhibbuka hubbain, aku mencintaimu Allah dengan 2 cinta, hubbul hawa wa hubbuli annaka ahlul lidaka. Aku mencintaimu karena memang rasa asmaraku yang tidak bisa berhenti untuk mabuk kepadamu, dan aku mencintai lagi karena memang engkau layak aku cintai. Fa ammal ladzi hubbul hawa fasuqli lidzikrika amman siwaka. Dampak dari gelora asmara ini, aku selalu sibuk mengingatmu, tidak ada yang lain di hatiku. Fa ammal ladzi ahlul lidaka, dan cintaku karena engkau layak aku cintai. Falastul aral qaun ilal araka, aku tidak pernah memandang makhlukmu kecuali dengan pandangan mata cinta. Orang yang sudah taraf ada cinta, tidak ada lagi hatinya benci, tidak ada lagi permusuhan, memusuhi sesama makhluk, mencaci, mencelah, melukai. Tidak hanya makhluk manusia, tapi mungkin juga binatang, mungkin juga alam raya.
Nah, ini introspeksi. Berarti kalau kita masih sering mencaci, sering membenci, sering melukai, kita iseng-iseng mencabut akar rumput, memetik bunga, atau kita membuang sampah sembarangan, berarti kita masih belum ada benih-benih cinta Rahman. Jamaah rahimakumullah, sastra ini berarti ditulis atau diucapkan oleh seorang sastrawan atau seorang penyair, dan istimewanya Al-Quran kita memberikan satu surat bernama surat penyair was-su'ara. Kenapa? Karena penyair itu seperti penyihir. Bahkan dampaknya Nabi Muhammad SAW pernah merasakan sendiri. Berapa tahun Nabi berdakwah di Mekah? 13 tahun. Ya, dibilang 10 tahun. Berapa pengikutnya? Ketika hijrah tidak lebih dari 70 tahun. Pernah 500, pernah 700, murtad semua. Siapa yang memurtadkan? Para penyair. Mereka membuat tandingan Al-Quran, murtad kembali. Ngerikan. Kenapa? Karena sastra itu menyentuh, sastra punya kekuatan, sastra punya makna, ditarik untuk murtad kembali. Berat di Mekah. Pindah ke Madinah, di sana saudagar, di sana kaum pelajar intelektual, bukan penyair, mudah. Makanya kita paling bergaul sulit dengan penyair. Teman-teman Sangganun, sangat-sangat SK itu orang-orang yang sangat rumit. Ketika musuh besar Ka'ab bin Zuhair yang sering memurtadkan orang, ketika Futuh, Sayyidina Ali mencari mau memenggal kepalanya, ternyata Nabi memaafkan. Tahu apa? Nabi dengan spontan memberikan hormat. Belum pernah Nabi merundukkan kepala kecuali dengan penyair bernama Ka'ab bin Zuhair. Saking senangnya burda itu diberikan, makanya ada qasidah burda. Dampaknya Ka'ab paling depan ketika zaman-zaman perang. Dampaknya yang tidak hanya Ka'ab, Umar bin Khattab juga seorang penyair yang terpukau dengan Al-Quran di depan. Dampaknya Ibnu Rawaha di depan. Dampaknya Hindun bin Halah, ini pernah menjadi panglima perang, diprotes sama Khalid bin Walid. Ini penyair, kenapa jadi panglima? Karena mata kata lebih tajam daripada mata pedang. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Asma'i di dalam Fukhul As-Su'ara. Jamaah rahimakumullah, sedikit yang puasanya belum, ini sudah 10 menit. Lalu apa hubungannya dengan puasa? Puasa juga sama, berdampak kepada spiritualitas yang tinggi, berdampak pada ifah kasih sayang, sama dengan puisi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata As-Suyuti, seandainya ini tidak diwajibkan umat Islam untuk berpuasa, orang-orang jahiliyah itu tetap kutibah. Ini yang pertama. Kalau kita membuka Asbabun Nuzul di dalam kitab Al-Lubab An-Nuqul fi Asbabun Nuzul, As-Suyuti mengatakan bahwa kutibah ini tradisi orang jahiliyah. Musim atau ketika masuk bulan Ramadan, musim Ramadan itu cemas, bingung, marah, perang, merebutkan air karena musim panas yang terik seperti batu yang terbakar, tidak ada mata air. Bingung. Ternyata inisiatif para pembesar suku ketika merebutkan air, ketika cacian, ketika perang, kemudian ada yang bernama Rabi'ah, ya, naik ke atas gurun, kemudian memberikan pengumuman, kita sebaiknya bersatu untuk sama-sama minum dan makan setelah matahari terbenam. Bertahun-tahun ternyata ada ifah di sana. Orang marah, orang saling melukai itu ketika kenyang, ketika lapar, ketika haus, ifah, kasih sayang, empati itu turun. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling mengejek, tidak ada lagi saling membunuh. Kutiba alaikumusiyam. Seandainya tidak diwajibkan, orang jahiliyah tetap berpuasa. Sumu li siha. Siha tidak hanya sekedar badan, siha rohani, kasih sayang timbul. Karena dengan puasa tidak hanya lambung kita dipuisikan, tetapi mulut kita dipuisikan, lidah kita dipuisikan, tenggorokan dipuisikan, tangan dipuisikan, mata dipuisikan, telinga dipuisikan, dan yang ada adalah keindahan. Sedikit mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.